Hubungan Indonesia dan Rusia sudah terjalin lama, akan tetapi saat Moskow menginvasi Ukraina, Jakarta mengecam dengan keras. Indonesia menyerukan agar Rusia menghentikan perang di Ukraina karena melanggar piagam perdamaian PBB. Di sidang umum PBB, Indonesia juga menyatakan keberatannya atas invasi Rusia ke Ukraina. Indonesia menunjukkan bahwa mereka pro perdamaian sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945. Di samping menekan Rusia untuk menghentikan perang, Indonesia juga menjalin komunikasi dengan pemerintah Ukraina. Indonesia meminta Ukraina jangan sungkan-sungkan untuk memulai negosiasi damai. Jikalau Ukraina masih bersikeras untuk berperang, maka Rusia juga akan terus menggempur Ukraina. Bahkan Indonesia mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan Presiden Rusia Vladimir Putin datang ke pertemuan G20 di Bali pada bulan November tahun 2022. Namun sayangnya di balik itu, Ukraina justru malah meminta Indonesia memberi bantuan senjata ke Ukraina. Hal ini jelas mengecewakan. Indonesia ingin membantu mengakhiri perang, bukan memberi bantuan senjata untuk memperpanjang pertempuran. Pasalnya selama ini negara-negara Eropa malah memberikan bantuan persenjataan ke Ukraina. Amerika Serikat jadi inisiator yang mendorong negara-negara sekutu mengirim pasokan senjata ke Ukraina. Contohnya, baru-baru ini, Spanyol ingin memberi bantuan tank MBT Leopard 2A4 kepada Ukraina. Jumlahnya lumayan banyak, yaitu sebanyak 40 unit. Sebelum niatan ini ada, Spanyol telah mengirim 1.370 peluncur granat anti-tank, instalasi C-90, senapan mesin, 700.000 amunisi, dan satu kendaraan lapis baja tahan ranjau RJ-31 nyala 4x4 dalam konfigurasi ambulans. Namun pada kenyataannya, Jerman mendadak melarang Spanyol mengirimkan tank Leopard buatannya ke Ukraina. Diperkirakan Jerman tidak mau mengirim senjatanya ke Ukraina secara gratis, atau paling tidak, mereka tidak ingin mentransfer teknologinya ke sana. Belum lagi dikhawatirkan bahwa transfer senjata ke Ukraina akan memperburuk hubungan Jerman dengan Rusia. Media Jerman, Der Spiegel mengatakan, rencana pemerintah Spanyol untuk memasok 40 tank Leopard buatan Jerman ke Ukraina sepertinya akan sedikit tertunda. Spanyol memerlukan persetujuan dari Jerman untuk melakukan hal ini. Namun jika diizinkan, ini adalah pertama kalinya anggota NATO mengirim tank ke Ukraina. Saat ramainya pemberitaan transfer senjata negara sekutu ke Ukraina, mendadak Moskow mengumumkan kabar mengejutkan. Pemerintah Rusia menyatakan jika Presiden Indonesia, Joko Widodo, akan berkunjung ke Moskow untuk bertemu Vladimir Putin. Ini menjadi pertama kalinya bagi Rusia menerima tamu negara secara resmi setelah Moskow menginvasi Ukraina. Seorang sumber dari Kremlin mengatakan, ini akan menjadi kunjungan yang sangat penting, kami sedang mempersiapkannya sekarang. Bagi Rusia, Indonesia memang mitra terpenting di Asia Tenggara. Seorang sumber dari Kremlin mengatakan, Indonesia adalah mitra penting yang dengannya Rusia telah mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang intensif. Tahun ini, Indonesia juga memegang jabatan kepresidenan kelompok G20 bergilir dan akan menjadi tuan rumah KTT G20. Meski demikian, media India Naratif menyebut langkah Indonesia mengunjungi Moskow membuka peluang bagi Rusia melawan Amerika Serikat di Ukraina. Itu merupakan hal yang penting karena selama ini Rusia diisolasi dan dikepung sekutu Amerika Serikat di Ukraina. Kehadiran Indonesia di Moskow akan mengganggu usaha Amerika Serikat dalam melakukan hal itu. Media India Naratif mengatakan, langkah itu kemungkinan akan mengganggu kekuatan Barat yang ingin mengisolasi Rusia di bawah Putin setelah Moskow menginvasi Ukraina. Posisi yang diambil oleh Indonesia, negara berkembang utama, sejalan dengan sikap yang diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya yang telah mengambil pandangan independen terhadap perang Rusia dan Ukraina. Ini sebagai langkah cerdas Indonesia dalam menghentikan perang Rusia dan Ukraina.